Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Putri Fatmasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum pada masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Yang pertama yaitu hukum pada masa Rasulullah. Pada periode Rasulullah, bangsa Arab berada di kehidupan pra-Islam. Arab dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Kemudian letak geografis Arab yang strategis membuat Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Beberapa ciri utama pada masyarakat ini yaitu menganut paham kesukuan, mengenal hierarki sosial yang kuat, memiliki tata sosial yang terkatup, dan kedudukan seorang wanita cenderung direndahkan. Masyarakat pra-Islam juga mengenal jabatan penting seperti yang dipegang oleh Qusay ibnu Hilab pada pertengahan abad 5. Dalam rangka memelihara Ka'bah, ada jabatan seperti hijabah, sikaya, rifla, natwa, liwa, dan kiada. Dalam bidang hukum, mereka memakai adat seperti dalam perkawinan mereka. Ada beberapa macam perkawinan diantaranya, yakni istidlah, maktu, badal, sikar, dan poliandri. Dilihat dari sumber yang digunakan, hukum Arab pra-Islam bersumber pada adat istiadat. Dalam bidang muamalat, di antara kebiasaan mereka adalah dibolehkannya transaksi barter, jual beli, kerjasama pertanian, dan riba. Di samping itu, di kalangan mereka terdapat jual beli yang bersifat spekulatif, seperti bayi al-munabazah. Lalu, perundang-undangan pada masa Rasulullah SAW mengalami dua fase istimewa, yaitu pada fase legislasi hukum syariat di Makkah yang dinamakan Undang-Undang Era Makkah atau Tashri' Makki, dan fase legislasi hukum syariat di Madinah setelah hijrah kemudian disebut Perundang-undangan Madinah atau Tashri' Madani. Selanjutnya yakni Tashri' Mekah. Pada periode ini berlangsung selama 12 tahun. Terhitung sejak Rasulullah diangkat sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih mengutamakan upaya persiapan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama. Oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama, yaitu yang pertama mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Kemudian yang kedua membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Selanjutnya memasuki periode Tashri' Madinah. Pada fase ini, yakni Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah selama sekitar 10 tahun, berjalan dari waktu hijrah beliau sampai wafatnya. Selama beliau berada di Madinah, operasional dakwahnya lebih lancar dibandingkan dengan di Mekkah. Pada fase ini, kuantitas Islam sudah banyak dan memiliki tata pemerintahan sendiri, sehingga dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Keadaan seperti inilah yang mendorong perlu adanya pembentukan perundang-undangan dan tashri' yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang turun banyak mengandung hukum amaliyah, baik yang berkenaan dengan hidup individual maupun masyarakat. Untuk itu, maka disyariatkanlah di Madinah hukum-hukum perkawinan, perceraian, pewarisan, dagang, kebidanaan, dan lain-lain. Selanjutnya, hukum pada masa sahabat Nabi. Periode pada masa sahabat Rasul mulai sejak wafatnya Rasulullah 11 Hijriah dan berakhir pada abad 1. Kedudukan Rasulullah sebagai utusan Allah tidak akan terganti, tetapi tugas beliau sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat Islam dilanjutkan oleh seorang pengganti yang disebut Khulafaur Rasyidin atau Khalifah. Nah, Khalifah tersebut dari kalangan sahabat Rasul sendiri. Pada masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan hukum Islam ini dibagi menjadi 4 periode. Pemerintahan keempat para khalifah ini berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 632 sampai dengan 662 Masehi. Keempat Khulafaur Rasyidin tersebut diantaranya adalah yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Abu Bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah selama 2 tahun. Sebelum masuk Islam, dia terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani. Ikut aktif mengembangkan dan mensyiarkan Islam, dan karena hubungannya yang dekat dengan Nabi Muhammad, beliau mempunyai pengetahuan yang dalam tentang Islam lebih dari yang lain. Karena itu, pemilihannya sebagai khalifah pertama adalah tepat sekali.
Berikut adalah hal yang penting dan tindakan khalifah pada masa pemerintahannya. Yang pertama, pidato pelantikannya dijadikan dasar dalam menentukan hubungan antara masyarakat, rakyat dengan penguasa, juga antara pemerintah dan warga negara. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq dalam memecahkan masalah persoalan hukum yang timbul di dalam masyarakat, awalnya dicari dalam wahyu Allah, jika tidak diperoleh maka dicari dalam sunnah Rasul. Kalau dalam sunnah Rasul penyelesaiannya masalah tidak diperoleh, maka Abu Bakar bertanya pada para sahabat Nabi yang dikumpulkan dalam satu majelis, sehingga dalam masa pemerintahan Abu Bakar, penyelesaian tersebut sering disebut ijma' sahabat. Yang ketiga, atas anjuran Umar, dibentuklah panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Nabi. Setelah Abu Bakar wafat, naskah Al-Quran tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab dan diberikan kepada Hafsah, yaitu janda Nabi Muhammad himpunan. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah kedua. Beliau memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, kekuasaan Islam berkembang karena dia selalu turut aktif menyiarkan agama Islam. Ia melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Syria, Irak, dan Persia di sebelah utara, serta Mesir di barat daya. Kemudian menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan, dibandingkan dengan tahun Masehi yang didasarkan pada peredaran matahari atau Syamsiah. Tahun Hijriah lebih pendek. Kemudian membiasakan salat tarawih. Sayyidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam dan melakukan banyak tindakan di lapangan hukum seperti berikut. Yang pertama, tentang talak 3 yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika. Dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk kecuali salah satu pihak menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Yang kedua, menetapkan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk mu'alaf. Dan yang ketiga, menurut Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Dan keempat, membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab, seperti yang ditetapkan dalam surat Al-Ma'idah. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk ke dalam pemerintahan yang berlangsung dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Ketika dipilih, Utsman telah berusia 70 tahun dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini dimanfaatkan terutama oleh keluarga Utsman sendiri dari golongan Umayyah. Tindakan Utsman pada masa ini yaitu telah membuat Al-Quran standar. Standarisasi Al-Quran dilakukan karena pada masa pemerintahannya wilayah Islam telah sangat luas, sehingga Utsman bin Affan membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid ibnu Sabit untuk menyalin naskah Al-Quran, dan naskah yang disalin di masa pemerintahannya itu disebut Mushaf Utsmani. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman meninggal dunia, orang-orang terkemuka memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Ia memerintah dari tahun 656 sampai 662 Masehi. Semasa pemerintahannya, Ali tidak banyak berbuat untuk mengembangkan hukum Islam, disambi timbul bibit perpecahan yang serius. Nah, penyebab perpecahan di antara dua kelompok ini adalah perbedaan pendapat mengenai masalah politik. Kemudian disusul dengan masalah pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, kemudian sistem hukum dan kekeluargaan. Sumber hukum Islam di masa Khulafaur Rasyidin ini adalah Al-Quran, Ijma', Sahabat, dan Qiyas. Selanjutnya, hukum pada masa Tabi'in. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, masa selanjutnya adalah zaman Tabi'in. Pada masa ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran politik yang mendorong terbentuknya aliran hukum. Di antara faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam seperti yaitu perluasan wilayah. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman Khalifah. Langkah awal yang dilakukan Muawiyah dalam menjalankan pemerintahan yaitu memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian melakukan ekspansi ke barat sehingga dapat menguasai Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Yang kedua, perbedaan penggunaan ra'yu. Tabi'in fuqaha dapat dibedakan menjadi ra'yu mazhab dan atau aliran hadis. Aliran hadis adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat, sedangkan aliran ra'yu itu lebih banyak menggunakan ra'yu.
Secara umum, tabi'in mengikuti langkah-langkah penetapan dan penerapan hukum yang telah dilakukan sahabat dalam Istinbat al-Ahkam. Langkah yang mereka tempuh sebagai berikut. Yang pertama, mencari segala ketentuan dalam Al-Quran. Yang kedua, jika ketentuan tersebut tidak diperoleh dalam Al-Quran, maka mereka mencarinya dalam As-Sunnah. Yang ketiga, apabila masih tetap tidak diperoleh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka kembali kepada pendapat sahabat. Dan yang keempat, jika tidak diperoleh juga, maka mereka akan berijtihad. Dengan demikian, sumber hukum Islam pada periode ini adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', pendapat para sahabat, serta ijtihad. Fase ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam yang disebabkan oleh banyaknya mawali masuk Islam. Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran. Kemudian, pada fase ini, ada pelopor aktivitas pembentukan hukum modern, yakni pada pemerintahan Utsmaniyah, mengumpulkan sekelompok besar dan menugaskan mereka untuk menyusun undang-undang tentang muamalat madaniyah atau hukum perdata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.